Pernahkah kalian membayangkan jika kalian bisa berpetualang menggunakan sebuah rumah? Hai guys, selamat datang di Explain Film. Di video kali ini, kita akan recap alur cerita film dari film yang berjudul Up. Film yang sudah sering tayang di setiap liburan ini dirilis pada tahun 2009 dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 735 juta US dollar. Disutradarai oleh Pete Docter, dibintangi oleh Ed Ansar sebagai pengisi suara Fredricksen, Jordan Nagai sebagai pengisi suara Russell, dan Christopher Palmer sebagai pengisi suara Charles Muntz. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan seorang anak bernama Fredricksen sedang menonton tayangan di bioskop. Tayangan itu berisikan tentang seorang penjelajah bernama Charles Muntz menemukan sebuah kerangka burung purba yang ia temukan di pegunungan Paradise Falls. Namun saat diteliti oleh para ilmuwan, banyak ilmuwan yang meragukan keaslian kerangka tulang itu. Karena hal itu, gelar Muntz sebagai penjelajah dan juga ilmuwan pun dicopot. Muntz yang merasa tindakan pencopotannya tidak adil, kemudian bertekad untuk kembali ke Paradise Falls untuk membawakan burung purba itu hidup-hidup dan tidak akan pulang sebelum ia menemukannya. Muntz berangkat menggunakan kapal udara yang ia miliki bersama dengan anjing-anjingnya. Setelah menonton tayangan itu, Fredricksen mendengar suara dari salah satu rumah di sekitarnya. Karena penasaran, Fredricksen kemudian masuk untuk mencari tahu. Ternyata, di dalam rumah itu ada seorang wanita bernama Ellie yang mempunyai kegemaran yang sama, yaitu menyukai Charles Muntz. Ellie saat itu sedang membayangkan menjadi seorang penjelajah dengan rumah tua yang ia modifikasi sedemikian rupa. Ellie lalu mengagetkan Fredricksen, dan hal ini membuat balon yang Fredricksen bawa terbang ke atas. Ellie pun berniat untuk membantu Fredricksen mengambil balon itu. Namun saat Fredricksen menyeberangi sebuah kayu itu patah, dan hal ini membuat Fredricksen jatuh yang menyebabkan salah satu tangan Fredricksen patah. Fredricksen dengan tangan yang dibalut perban sedang membaca sebuah buku. Tiba-tiba, Ellie datang menyelinap dari jendela, lalu membagikan rahasia besar dirinya. Ellie di sini membawa buku petualangan untuk mengabadikan kemana ia akan pergi semasa hidupnya. Di sini Ellie mengatakan bahwa ia akan pergi untuk menjelajah Amerika Selatan, tempat di mana idolanya berpetualang. Hingga ia mengatakan pada Fredricksen bahwa ia ingin memiliki rumah dan tinggal di Paradise Falls. Hanya saja, Ellie tidak tahu cara pergi ke Paradise Falls. Seketika saat Fredricksen melihat miniatur balon udara, Ellie berpikir, suatu saat nanti Fredricksen akan membawanya pergi menggunakan balon udara. Singkat cerita, mereka pun tumbuh dewasa dan akhirnya menikah. Mereka berdua merenovasi rumah usang yang dulu Ellie gunakan sebagai tempat bermain. Hari-hari pun mereka lalui, sampai pada suatu ketika, mereka menyiapkan kamar untuk anak yang Ellie kandung. Namun sayangnya, Tuhan berkata lain. Ellie mengalami musibah yang membuat kandungannya keguguran. Namun mereka tidak mau mengambil sedih. Kini, mereka menabung untuk pergi bersama-sama ke Paradise Falls. Tahun demi tahun mereka lewati, namun tetap saja, tabungan yang mereka miliki belum cukup karena sering digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Singkat cerita, umur mereka tidak lagi muda, dan Ellie juga sering sakit-sakitan. Hingga pada suatu ketika, musibah kembali menimpa Fredricksen. Kini, Ellie lah yang harus pergi meninggalkan Fredricksen untuk selamanya. Namun sebelumnya, Ellie sempat memberikan buku petualangan miliknya kepada Fredricksen. Kini Fredricksen mengawali hari-harinya tanpa Ellie. Saat ia sedang duduk di teras, pemandangan di sekitar rumahnya sangatlah mengerikan.
proyek pembangunan gedung bertingkat dilakukan di antara rumah sederhana itu. Fredrickson melihat lampiran surat di kotak surat miliknya. Saat dibuka, surat itu berasal dari panti jompo. Namun ia bersikeras akan tetap tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Keesokan harinya, tiba-tiba datang seorang anak yang memperkenalkan diri sebagai Russell. Ia adalah seorang pramuka dan ia memiliki lencana kosong pada sabuknya. Lencana terakhirnya adalah lencana membantu lansia, dan jika ia belum berhasil mengisi lencana kosong itu, ia tidak akan menjadi pramuka senior. Russell mengajukan diri untuk bisa membantu Tuan Fredrickson. Karena Tuan Fredrickson merasa kasihan pada Russell, Tuan Fredrickson berkata jika selalu ada seekor burung yang menyelilap masuk yang bernama Snipe. Namun Fredrickson yang sudah tua tidak bisa menangkapnya. Dengan cepat, Russell lalu pergi untuk menangkap burung itu, yang dimana Russell tidak akan mungkin menemukannya karena itu hanya karangan Tuan Fredrickson saja. Namun tiba-tiba, alat berat datang dan menyenggol kotak surat milik Tuan Fredrickson. Tuan Fredrickson kini tampak marah dan memukul kepala laki-laki itu dengan tongkatnya, yang mengakibatkan kepala laki-laki itu berdarah. Setelah kejadian itu, Tuan Fredrickson menjalani sidang dengan gugatan penganiayaan. Namun sang penggugat mencabut gugatannya karena merasa kasihan terhadap Tuan Fredrickson. Hanya saja, ia meminta Tuan Fredrickson untuk masuk ke Panti Jompo Sandy Oaks. Dan tim penjemput dari Panti Jompo akan datang besok pagi. Di sini, Fredrickson merasa sangat menyesal karena tidak bisa mengabulkan permintaan Ellie untuk tinggal di Paradise Falls. Keesokan harinya, dua orang dari Sandy Oaks datang menjemput Fredrickson. Tetapi di sini, Fredrickson berkata jika ia akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu pada rumahnya. Terlihat banyak sekali tabung gas yang berceceran di halaman rumah Fredrickson. Dan tiba-tiba, muncul ribuan balon berwarna-warni dari belakang rumah Fredrickson. Sedikit demi sedikit rumahnya terangkat dari tanah, dan kini rumah Fredrickson benar-benar terbang. Fredrickson terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang Sandy Oaks. Saat melintasi kota, banyak orang tidak percaya dengan apa yang Tuan Fredrickson lakukan. Fredrickson lantas mengibarkan layar agar ia bisa mengendalikan rumah itu. Dengan sebuah kendali kecil, Fredrickson mengarahkan rumahnya ke Paradise Falls yang terletak di Amerika Selatan. Saat Fredrickson sedang duduk untuk menikmati penerbangannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu. Itu adalah Russell, si anak pramuka yang ingin membantu Tuan Fredrickson tadi. Ia lalu diizinkan oleh Tuan Fredrickson untuk masuk ke rumahnya. Di dalam, Russell tidak bisa diam. Ia menyentuh dan mengganggu apapun yang menurutnya menarik. Tak lama setelahnya, Russell mengatakan pada Tuan Fredrickson jika di depannya ada awan cumulonimbus, yaitu awan yang sangat berbahaya bagi setiap penerbangan. Fredrickson yang sudah tua dan mengalami gangguan pendengaran tidak mendengarkan perkataan Russell. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari petir di belakangnya. What are you doing over there? Look! Seketika ia langsung mengambil kemudi dan membelokkan rumahnya. Namun itu semua sudah terlambat karena jarak rumahnya dengan awan itu sudah sangat dekat. Mereka terseret lalu masuk dalam awan itu. Di dalam, tampak barang-barang rumah mulai berjatuhan karena guncangan. Fredrickson lalu dibangunkan oleh Russell, dan ia melihat ke arah jendela. Ternyata mereka berada di atas awan yang tenang. Russell berkata jika mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Hal itu ia ketahui dengan menggunakan GPS yang ayah Russell berikan. Namun karena kecerobohannya, Russell harus kehilangan GPS itu karena terjatuh saat ia sedang berada di samping jendela. Fredrickson lalu melepaskan beberapa balon agar rumahnya dapat turun secara perlahan.
Ia berniat menurunkan Russell dan mencarikannya bus agar Russell bisa pulang ke rumah. Namun saat rumah sudah turun, tiba-tiba mereka melihat bebatuan besar di depan mereka. Hal itu tidak bisa terlihat jelas karena pandangan sekitar tertutup kabut. Sampai akhirnya mereka tidak tahu kalau permukaan sudah dekat. Saat rumah itu menghantam permukaan, Fredrickson dan Russell terpental ke bawah. Lalu dengan sangat cepat, mereka mengejar dan menangkap rumah yang akan meninggalkan mereka karena tertiup angin. Sampai pada akhirnya, kabut mulai menghilang. Di kejauhan, Fredrickson melihat sebuah tempat yang ia tuju, yaitu Paradise Fall, air terjun yang sangat tinggi yang berada di atas sebuah tebing. Fredrickson berencana untuk membawa rumahnya ke sana, karena mendiang istrinya dulu sangat mengimpikan hal itu. Namun, ia harus segera pergi ke sana karena gas yang ada di balon rumahnya perlahan habis. Tuan Fredrickson menyuruh Russell untuk memanjat ke rumah melalui sebuah selang yang Fredrickson pegang. Namun sayangnya, Russell tidak kuat memanjatnya. Di sini, Russell memberikan ide agar mereka bisa sampai ke Paradise Fall, yaitu dengan cara menarik rumahnya seperti sebuah parade balon. Sekarang, mereka berdua berjalan dengan hati-hati menuntun rumahnya. Di perjalanan, Russell mengeluh ingin membuang air besar. Mau tidak mau, Tuan Fredrickson harus menunggu Russell melakukannya. Russell lalu pergi ke semak-semak, dan saat ia sudah selesai melakukannya, Russell tanpa sengaja melihat sebuah jejak kaki dari seekor burung yang sangat besar. Russell yang masih polos mengira burung itu adalah burung snipe, burung yang sempat mengganggu Tuan Fredrickson. Saat ia sedang memakan coklat yang ia bawa, tiba-tiba muncul burung besar dari belakang semak. Burung itu menyukai coklat yang Russell bawa. Singkat cerita, Russell pun memperkenalkan burung itu yang ia namai Kevin pada Tuan Fredrickson. Russell juga memohon pada Tuan Fredrickson agar mengizinkannya memelihara Kevin. Karena Fredrickson tidak mengizinkannya, Russell dengan terpaksa menuntun Kevin secara diam-diam dengan coklatnya. Setelah berjalan cukup lama, kini mereka bertemu dengan seekor anjing yang bisa bicara. Oh yes. My name is Doug. I have just met you and I love. Anjing itu bernama Doug. Ia berbicara dengan alat canggih yang terpasang di lehernya. Doug lalu memberitahu mereka, tujuannya kemari adalah untuk mencari seekor burung yang besar. Yang dimana, burung yang dimaksud itu adalah Kevin. Hingga Russell pun meminta kembali kepada Tuan Fredrickson agar ia bisa memelihara anjing yang bisa bicara itu. Namun Tuan Fredrickson tetap bersikeras melarangnya. Di tempat lain, terlihat 3 ekor anjing yang juga bisa bicara sedang melacak lokasi Kevin. Kumpulan anjing itu dipimpin oleh seekor anjing yang bernama Alpha. Malam hari pun tiba. Hujan mengguyur Russell dan Tuan Fredrickson hingga mereka memutuskan untuk berteduh dan berkemah di bawah rumahnya yang melayang. Di sana juga terlihat Doug dan Kevin yang ikut berteduh. Sampai suatu ketika, saat Russell hendak tidur, ia bertanya lagi kepada Tuan Fredrickson dengan berkata, "Bolehkah kita memelihara Kevin?" Karena merasa kasihan, Tuan Fredrickson akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, Tuan Fredrickson terbangun. Ia lalu membangunkan Russell untuk mengajaknya bergegas pergi ke Paradise Fall karena gas balon udara yang ada di rumahnya semakin menipis. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan anak-anak burung yang dimana itu adalah anak dari Kevin. Setelahnya, Kevin lalu berpamitan dan pergi meninggalkan Russell, Fredrickson, dan Doug. Tak lama setelah Kevin pergi, 3 anjing yang memburunya datang menemui mereka. Alpha menyuruh Tuan Fredrickson dan Russell pergi menemui majikan anjing-anjing itu. Sampai akhirnya, tibalah mereka di sebuah gua di mana anjing-anjing yang lain datang mengepung mereka. Namun tiba-tiba dari kegelapan gua,
muncullah seseorang yang menyuruh anjing-anjing itu untuk diam. Saat orang itu keluar, ternyata ia adalah Charles Moon, penjelajah yang Fredricksen dan Ellie kagumi saat ia masih kecil. Moons pergi dari kota untuk mencari burung yang tidak pernah ia temukan, karena burung itu sangatlah cerdas. Moons merasa kagum terhadap Tuan Fredricksen karena ia pergi ke Paradise Falls hanya dengan menggunakan rumah dan balon. Setelah itu, Moons mempersilahkan Fredricksen dan Russell untuk masuk ke kapal miliknya. Di dalam, Moons memperlihatkan fosil-fosil tulang binatang hasil buruannya kepada Fredricksen. Ia juga mengajak Fredricksen dan Russell untuk makan bersama. Moons lalu bercerita jika ia menghabiskan seumur hidupnya untuk mencari seekor burung purba. Saat Russell melihat bentuk tulang burung itu, dengan polosnya ia mengatakan pada Moons bahwa ia mengenal burung itu. Namun di sini, Fredricksen mencoba menutupinya dengan berkata bahwa burung itu sudah pergi. Moons yang merasa curiga terhadap gelagat Fredricksen lalu mencoba menyudutkan mereka agar berkata jujur. Namun tiba-tiba terdengar suara Kevin yang sedang diam di atas rumah. Moons yang melihat burung itu dengan jelas berniat menangkap burung itu serta menjadikan Fredricksen dan Russell sebagai musuh. Fredricksen dan Russell lalu kabur, dan aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Doug yang merupakan anjing yang baik menuntun Fredricksen untuk kabur. Kevin yang melihat anjing-anjing Moons dari atas rumah mencoba membantu Fredricksen dan Russell kabur dengan mengangkat mereka ke punggungnya agar dapat berlari dengan cepat. Hingga suatu ketika mereka sampai di ujung tebing, yang dimana Kevin mencoba melompat, namun sayangnya kakinya berhasil digigit terlebih dahulu oleh Alpha. Sebelum akhirnya kawanan anjing itu terjatuh. Kejadian itu membuat Kevin tidak bisa berjalan dengan sempurna dan harus mendapat pengobatan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara anak-anak Kevin kembali memanggil. Di sini, Russell kembali merayu Tuan Fredricksen agar mau membawa Kevin sampai ke anak-anaknya, karena saat itu Kevin sangat butuh bantuan mereka. Fredricksen yang merasa Kevin sudah berjasa menyelamatkan mereka dari kejaran anjing-anjing itu, akhirnya memutuskan untuk membawa Kevin dengan cepat. Sampai ketika mereka pun kini menemukan sarang dari anak-anak Kevin serta membantu Kevin untuk menemui anak-anaknya. Moons yang berhasil melacak mereka menggunakan kalung milik Doug kini melepaskan tembakan jaring yang berhasil mengenai Kevin. Dengan sekuat tenaga, Fredricksen kemudian mencoba merobek jaring itu dengan pisau yang Russell bawa. Namun Moons membakar rumah milik Fredricksen yang membuat balon di atas rumahnya meletus satu persatu. Fredricksen dengan sangat cepat pergi untuk memadamkan apinya. Namun Moons dan anjing-anjing miliknya berhasil membawa Kevin masuk ke kapalnya. Saat api sudah berhasil dipadamkan, Russell lantas bicara jika Fredricksen sangatlah kejam karena membiarkan Kevin pergi dibawa oleh Moons. Fredricksen yang kesal mendengar perkataan Russell mengatakan bahwa ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah membawa rumahnya tepat di atas Paradise Falls. Ia lalu melanjutkan perjalanan untuk membawa rumahnya ke lokasi yang dimaksud. Singkat cerita, Fredricksen akhirnya sampai di Paradise Falls. Namun di sini, Russell masih merasa kesal terhadap Fredricksen. Ia lalu melempar gelar pramukanya dan berkata bahwa kini ia sudah tidak sanggup lagi. Fredricksen kemudian masuk ke rumahnya dan mencoba merapikan barang-barang yang berserakan. Saat ia melihat buku perjalanan bersama kekasihnya, kini Fredricksen tampak sedih karena melihat foto-foto kenangan lama bersama Ellie. Sampai pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki seorang anak. Maka dari itu, mengapa Fredricksen terlihat sangat keras terhadap Russell? Karena ia tidak pernah merasakan kehadiran seorang anak. Kini Fredricksen mencoba sedikit membuka pikirannya dan bermaksud untuk meminta maaf kepada Russell. Namun saat Fredricksen keluar, Russell kini terbang menggunakan sebagian balon dan peniup debu untuk menyelamatkan Kevin. Fredricksen yang tidak bisa menyusul karena rumahnya tidak dapat terbang lagi, memiliki ide untuk mengosongkan seisi rumahnya.
hingga pada akhirnya ia berhasil membuat rumah itu kembali terbang. Serta ia mendapati anjing yang menyelamatkannya, yaitu Doug, kini bersamanya. Russell berhasil menyusul pesawat Munch. Ia lalu masuk melalui kaca jendela pesawat. Namun sayangnya, kawanan anjing berhasil menangkapnya dan Russell pun disandra. Munch yang mengetahui hal itu kini berencana untuk membuang Russell keluar. Fredricksen lalu mencoba mengarahkan rumahnya ke kapal milik Munch. Ia lalu melihat Russell terikat di kursi yang hampir jatuh. Dengan cepat, Fredricksen lalu menyelamatkan Russell, dan kini ia membiarkan Russell berada di dalam rumahnya, sedangkan ia dan Doug pergi untuk menyelamatkan Kevin. Saat Fredricksen sudah berhasil menemukan Kevin, ia mendapati anjing-anjing sedang berjaga di sana. Namun dengan kepintarannya, Fredricksen mencopot bola yang ada di tongkatnya, lalu melemparkannya ke kawanan anjing-anjing itu. Hal itu berhasil membuat kawanan anjing kini teralihkan perhatiannya, dan mereka pun kemudian mencoba melepaskan Kevin dari kandangnya. Di luar, Russell mencoba melepaskan ikatan tali pada kursi. Namun sayangnya, ia terjatuh dan kini bergelantungan di bawah rumah Fredricksen. Munch kemudian mengirim pesawat-pesawat kecil untuk menembaki rumah Fredricksen agar terjatuh. Di dalam, terjadilah pertarungan antara Fredricksen melawan Munch. Doug yang tersudut berlari ke arah kemudi pesawat, lalu tanpa sengaja mendorong kemudi bagian setir, yang menyebabkan pesawat kini berputar dan berhasil mengurung Alpha di bagian setir dengan corong rasa malu yang membuat Alpha kini terjebak. Russell yang kini memiliki semangat berhasil memanjat ke atas rumah dan mengalahkan pesawat kecil dengan menakut-nakuti mereka dan mengatakan jika ada tupai, karena para anjing terlihat sangat benci terhadap tupai. Fredricksen yang berhasil menyelamatkan Kevin berlari ke atas kapal Munch, lalu disusul oleh Russell yang mengendalikan rumah agar dapat mendekat dengan mereka. Munch lalu datang dan menembak balon yang ada di rumah Fredricksen. Saat Munch berhasil masuk ke rumah Fredricksen untuk membawa Kevin, dengan sangat cepat Fredricksen menyuruh Russell dan Doug untuk naik ke atas punggung Kevin, karena di sini Fredricksen mempunyai sedikit rencana. Fredricksen kemudian memperlihatkan coklat yang ia miliki pada Kevin. Dengan sangat cepat, Kevin lalu melompat melalui jendela rumah. Sementara Munch yang mencoba mengejar mereka, kini kakinya tersangkut di beberapa benang balon dan pada akhirnya menyebabkan ia terjatuh. Fredricksen, Russell, Kevin, dan Doug kini berhasil mengalahkan Munch yang keras kepala. Singkat cerita, mereka berhasil mempertemukan Kevin dengan anak-anaknya. Lalu Kevin pun kini harus meninggalkan mereka. Sedangkan Fredricksen dan Russell kini mengambil alih kapal milik Munch. Kemudian, tibalah hari pemberian lencana kepada para pramuka. Di sini, Russell didampingi oleh Tuan Fredricksen. Setelahnya, mereka menikmati es krim di pinggir jalan sambil menghitung jumlah mobil yang melintas. Lalu pada akhirnya, rumah Fredricksen benar-benar berada di samping Paradise Falls, dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Up. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Request juga untuk film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.